Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada hari ini, hari Jumat, hari yang barakah ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian keislaman. Semoga apa yang kita kerjakan ini memudahkan langkah kita di dalam menggapai surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kecintaan kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga beliau dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Taib, kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar, yang merupakan karya dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, dan kita sampai ar-radha', ya, jadi tentang persusuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan di sini, wa awwalu man arda'athu sallallahu alaihi wasallam ba'da ummihi Thuwaibah maulatu Abi Lahab. Jadi yang pertama kali menyusui Rasulullah setelah umminya, setelah ibunya, adalah Thuwaibah. Ya, Thuwaibah ini siapa? Maulanya Abu Lahab. Bila banibnin laha, yakni karena ketika itu Thuwaibah memiliki anak juga, dan dia sedang menyusui anaknya. Jadi siapa? Yakni Thuwaibah, ya. Yuqalu lahu Masruh. Anaknya ini namanya Masruh. Anaknya siapa? Thuwaibah. Masruh namanya. Ya, Thuwaibah tadi adalah budaknya Abu Lahab. Wa kanat qad arda'at qablahu ya sallallahu alaihi wasallam Hamzah tabni Abdul Muttalib. Jadi pamannya beliau itu sudah yang duluan disusui oleh siapa? Oleh Thuwaibah ini. Jadi beliau Hamzah itu juga saudara sepersusuannya Rasulullah, karena disusui oleh siapa? Thuwaibah. Kemudian wa ba'dahu Aba Salamah, ya, Ibni Abdul Asad al-Makhzumi, ya, fahum ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam minar radha'ah. Jadi dua orang ini, yakni Hamzah dan Abu Salamah, adalah saudara sepersusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari siapa? Dari Thuwaibah ini, ya, dari Thuwaibah. Taib, kemudian waqad a'taqa Abu Lahab amatahu hadhihi farhan bi wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walakinnahu sara min alad du'a'da'ihi hina maqama bid'awati ila al-Islam. Ya, jadi Abu Lahab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan, itu beliau sangat gembira, ya. Sangat gembira. Jadi Abu Lahab ini apa? Pamannya. Ya, berarti masih saudara ayahnya, ya. Jadi sangat gembira dengan adanya keponakan baru. Ya. Biasa gitu kan, keluarga gitu. Senang sekali. Saking senangnya, ya, si budaknya tadi, Thuwaibah tadi, dimerdekakan oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Tapi itu dulu gitu. Setelah Rasulullah SAW berdakwah kepada Islam, dia termasuk ala du'a'da'ihi, ya, termasuk yang paling keras
ya permusuhannya, sampai ada surat khusus untuk Abu Lahab ini ya dan istrinya. Ya. Demikian. Taib. Itu awalnya ya, awalnya Rasulullah itu disusui oleh Thuwaib. Kemudian fi Bani Sa'ad. Jadi Rasulullah disusui oleh seorang wanita dari Bani Sa'ad. Kana min adatil Arab an yaltamisu al-maradi' limawali bihim fil bawadi ya. Jadi orang Arab itu punya kebiasaan untuk menyusukan anak-anak mereka di pedesaan ya, ib'adan lahum an amradil hawadir hatta tashtadda a'sabuhum. Nah, jadi tujuannya yang pertama adalah apa? Untuk menjauhkan anak-anak itu dari penyakit-penyakit yang biasanya ada di kota-kota besar. Ya, jadi di kota-kota besar itu banyak penyakit. Ya, kampung masih steril. Kalau di kampung itu udaranya masih segar, lingkungannya masih segar, ya. Tidak banyak orang keluar masuk. Karena orang-orang ini yang menjadi jalan, orang-orang ini menjadi jalan apa? Penyebaran penyakit-penyakit tersebut. Sehingga di kota-kota besar seperti Mekah atau sering dikunjungi ya, Mekah atau Madinah atau Syam, negeri-negeri Syam, di mana orang sering datang untuk berdagang, datang untuk ziarah misalnya kalau ke Mekah ya kan. Ini tentunya mereka membawa penyakit-penyakit yang mungkin tidak ada di kota tersebut awalnya gitu ya. Ya, sehingga kemudian kebiasaan orang-orang Arab ketika itu ya mereka anak-anak yang masih kecil yang baru lahir itu diserahkan kepada ibu-ibu susu di desa-desa, termasuk Rasulullah SAW. Ya, tujuan pertama adalah untuk menguatkan badan mereka, menjauhkan mereka dari penyakit-penyakit sehingga tubuh mereka kuat. Jadi sejak kecil itu nggak sakit-sakitan, jadi tubuhnya kuat. Ya, kemudian waliyutkinu al-lisan al-arabi fi mahdihim. Nah, ini tujuan kedua, untuk mengokohkan lisan mereka dalam berbahasa Arab sejak kecil. Ya. Kalau di perkampungan bahasa masih memegang itu ya. Iya, mereka bahasanya tidak tercampur-campur, fasih bahasanya itu. Bahasa Arab yang betul-betul murni, asli. Karena itu tadi sama. Alasannya karena tidak banyak pendatang, tidak banyak orang yang berkunjung ke situ. Sehingga mereka memiliki bahasa yang tidak terkontaminasi oleh bahasa-bahasa lain gitu. Sehingga tidak ada bahasa-bahasa serapan yang banyak. Ya, beda kalau suatu negeri yang sudah kebanyakan pendatangnya, ada banyak bahasa serapan yang masuk ke dalam bahasa mereka. Sebagai contoh, negeri kita Indonesia, berapa banyak bahasa serapan? Ya, asalnya dari bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa Belanda kemudian jadi bahasa Indonesia. Jadi bahasa aslinya sudah banyak yang tercemar dengan, atau mungkin yang bahasa aslinya tidak dipakai. Ya, mereka menggunakan bahasa pengganti yang kemudian lama-lama jadi bahasa ibunya, artinya bahasa kita itu sendiri. Demikian juga bahasa Arab demikian sama. Ya nggak usah jauh-jauh lah ya, dari segi logat, dari segi bahasa banyak ya. Seperti sekarang mungkin orang mengira itu bahasa Arab, padahal bukan. Ya, jadi karena apa? Karena memang banyak sekali pendatang dan mereka adalah orang-orang yang dibutuhkan. Sama kondisi kayak di Saudi sekarang misalnya, atau di negeri Arab pada umumnya banyak sekali pendatang dan mereka adalah orang-orang yang memang dibutuhkan oleh orang-orang asli, penduduk asli. Sehingga mau nggak mau penduduk asli ini harus berkomunikasi dengan bahasa yang apa? Dengan bahasa yang mereka pahami gitu. Kalau mereka berbicara dengan bahasa asli mereka, bahasa Arabnya sendiri, mungkin yang pendatang ini nggak terlalu paham. Anta ma'lum ana ma fi ma'lum, ini kan gaya bahasa apa gitu. Ya, jadi lama kelamaan itulah mereka juga ikut-ikutan menggunakan bahasa yang sama gitu ya. Tayyib ya, seperti itu. Jadi ya itulah makanya
di anak-anak kecil ini diserahkan kepada ibu-ibu susu yang ada di kampung-kampung untuk menjaga bahasa mereka, ya seperti itu. Dan para termasuk di antaranya Al-Imam Syafi'i misalnya juga demikian. Ya kecilnya mereka beliau dibesarkan di kampung-kampung yang ada di luar kota Mekah. Tujuannya untuk menguatkan bahasanya. Baik. Kemudian kata beliau di sini, wa qaddarallahu an ja'at niswatun min bani Sa'ad ibn Bakr ibn Hawazim yatlubna ar-rad'a, ya, yatlubna ar-rad'a. Jadi Allah kemudian menakdirkan ya bahwa ada sekumpulan wanita dari Bani Sa'ad ibn Bakr yang mereka ini datang ke Mekah untuk mencari anak-anak yang mau disusui. Ya, fa'uridan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihinna kullihinna. Dan Rasulullah itu sebenarnya ditampakkan kepada mereka semuanya. Fa'abaina an yarda'nahu li ajli yatimihi. Nah, walaupun Rasulullah ini mereka tahu ada anak, ada bayi Muhammad, tapi mereka ini tidak mau menyusui bayi Muhammad ini. Kenapa? Karena dia anak yatim. Kenapa dia anak yatim? Karena mereka biasanya nanti ada upahnya gitu. Jadi ketika menyusui itu mereka diberi upah. Nah kalau anak yatim siapa yang mau memberikan upah? Sementara untuk menyusui itu kan membutuhkan biaya gitu, makannya dan lain sebagainya. Belum lagi memelihara anak tersebut. Kalau dia anak yatim, kira-kira siapa yang mau menanggung biaya untuk perawatan? Jadi pada tidak mau untuk menyusui Rasulullah SAW. Walam tajid ihdan niswati wahiyya Halimatu binti Abi Dhuwaib. Ya, ini jadi sampai tinggal satu orang wanita lagi yang belum mendapatkan. Jadi semua udah dapat anak-anak susuan yang mau disusui dan mau dipelihara, kecuali satu orang. Ini siapa? Halimah bintu Abi Dhuwaib. Ya, atau Halimatu Sa'diyah, karena dari Bani Sa'ad. Iya. Radi'an fa akhadhathu sallallahu alaihi wasallam. Karena dia belum mendapatkan anak susu, mau nggak mau dia ambil Rasulullah. Ya, daripada nggak dapat ya sudahlah, ambil saja Rasulullah. Jadi tujuan awalnya bukan nggak mau juga sebenarnya, tapi karena nggak dapat, daripada hampa tangan kosong tidak ada, ya sudah kita ambil saja dengan berharap ya bahwasanya nanti mudah-mudahan anak ini mendatangkan berkah buat keluarga mereka, seperti itu. Taib. Kemudian wa khudiyat bihi khudwatun irtabata lahal akharun. Ya, orang-orang yang lain senang akhirnya Halimah dapat anak susuan gitu. Ya, kemudian wasmu Abi Dhuwaib walidu Halimah Abdullah ibn al-Harith. Jadi di sini disebutkan oleh beliau bahwa nama dari Abu Dhuwaib yang merupakan ayah daripada Halimah adalah Abdullah ibn al-Harith. Wasmu zawjiha al-Harith ibn Abdul Uzza. Nah, suaminya namanya Al-Harith ibn Abdul Uzza. Ya, wakilahuma min Sa'ad ibn Bakr ibn Hawazin. Ya, jadi keduanya merupakan dari keturunan Sa'ad ibn Bakr bin Hawazin. Wa auladul Harith ibn Abdul Uzza ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam min ar-rada'ahum Abdullah wa Anisa wa Judhamah wa hiya Asy-Syaima laqabun ghalaba ala ismiha wa kanat tahdhunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain Rasulullah SAW ada saudara-saudara susuan juga bagi Rasulullah ini, di antaranya Abdullah dan Anisah atau Unaisah dan Judhamah. Judhamah ini namanya disebutnya Syaima. Kenapa? Syaima itu artinya tai lalat. Ya. Jadi sebuah lakab yang lebih terkenal daripada namanya. Ya, seperti itu, lebih dipakai daripada namanya. Dan Rasulullah SAW ini dalam perawatan Halimah binti Abi Dhuwaib. Ya, jadi demikian ya. Ini awal mula Halimah mendapatkan Rasulullah SAW.
Jadi awalnya karena apa? Karena memang dia nggak dapat lagi bayi yang akan disusui, sehingga mau nggak mau dia mengambil yang tersisa saja. Ya seperti itu. Namun ternyata bayi Rasulullah ini atau bayi Muhammad ini memang betul-betul memang sudah disiapkan oleh Allah, sehingga walaupun zahirnya kelihatannya beliau anak yatim, namun barokahnya luar biasa. Ya, sebagaimana disebutkan oleh beliau di sini, barokah fi baitir radha'ah wa qaddaratil barakati ala ahli hadzal bait muddatu wujudihi sallallahu alaihi wasallam bainahum. Nah, jadi barokah itu senantiasa datang kepada keluarga keluarganya Al Harith ibn Abdul Uzza ini sejak Rasulullah SAW itu ada bersama mereka. Wa mimma ruwiya min hadhil barakat, di antara yang diriwayatkan tentang barakah ini adalah anna Halimah lamma ja'at ila Makkah kanatil ayyamu ayyama jadbin wa qahd. Jadi ketika Halimah dan wanita-wanita yang datang dari dari Bani Sa'ad ini datang ke Makkah, itu mereka sedang dalam kondisi paceklik, kondisi kekeringan, paceklik ya, musim paceklik. Wa kanat ma'aha atan, kanat abta dabbatin fil rukbi masyan li ajli dha'fi wal huzal. Ya, jadi beliau ini jadi datang ke Makkah itu naik keledai betina, bukan jantan, keledai betina. Ya, yang mana keledai berlambat sekali. Dia hanya taktik, lambat, paling lambat. Kenapa ya? Karena lemah dan paling kurus itu, paling ceking keledainya. Kekeringan, nggak ada makanan buat keledai kan. Kan keledai juga harus dirawat, kalau nggak itu ya. Akhirnya keledai kurus inilah yang dibawa, yang lemah ini, sehingga jalannya itu lambat sekali dan ditinggal oleh rombongan. Wa kanat ma'aha naqatun la tadarru bi qatratin min laban. Mereka selain menunggangi keledai betina, mereka juga bawa onta. Naqah, onta betina, yang tidak mengeluarkan setetes pun air susu. Jadi minum susu onta gitu. Untuk minum ini, itu nggak mengeluarkan apa-apa. Jadi karena memang luar biasa sulitnya ketika itu, sehingga hewan-hewan ternak pun kurus, ceking, nggak ada yang dibawa untuk susunya, malah nggak keluar sama sekali air susu. Ya, wa kana laha waladun saghirun yabki wa yasrahu ya tulal laili li ajli al-jaw. Bahkan anaknya sendiri, ya dia punya anak masih kecil, itu nangis terus sepanjang malam, sehingga orang tuanya itu nggak bisa tidur. La yanamu wa la yatruku abawaihi yanaman. Jadi sepanjang malam menangis karena kelaparan. Karena menangis, orang tuanya juga, dia tidak tidur dan orang tuanya juga nggak bisa tidur. Jadi luar biasa ya. Kemudian falamma ja'at Halimah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rahliha wa wada'athu fi hujriha aqbala alaihi thadiyaha bima sya'a min laban. Nah, ketika kemudian Halimah membawa Rasulullah SAW ke tendanya, kemudian Rasulullah dibawa ke kamarnya, diletakkan di kamarnya dan didekatkan ke payudaranya. Maka kemudian keluar air susunya itu. Ya, Halimah yang air susunya sebenarnya juga sedikit gitu ya, karena kurang makan juga. Tapi ketika Rasulullah ada dibawa oleh Halimah ke tendanya dan disusui, itu fasyaribah hatta rawiya. Maka kemudian minum sampai puas, sampai kenyang. Wa syariba ma'hu ibnuha as-saghir hatta rawiya. Tsumma nama. Ya, jadi tiba-tiba air susu itu banyak, kemudian bayi Muhammad, ya Rasulullah, ini minum sampai kenyang, bahkan masih ada lagi anaknya juga sama, minum juga sampai kenyang. Akhirnya dua-duanya kenyang dan tidur dalam keadaan kenyang. Wa qama zawjuha ila an-naqah fawajadaha hafilan bil laban. Ajaibnya, ketika suaminya tadi si Al Harith bin Abdul Uzza
menuju ke ontanya, jadi dia mendapati sudah penuh dengan susu. Kan kantung susunya itu sudah penuh. Ya, fahaliba minha man tahaya bisyarbihi rayyan wa syab'an thumma bata bi khairi lailatin. Ya, jadi keduanya akhirnya minum dari susu onta tersebut, ya, dan mereka minum sampai kenyang, ya, sampai puas, dan malam itu mereka tidur dalam keadaan malam yang paling baik, gitu. Istilahnya dari malam-malam mereka selama ini di perjalanan yang demikian sulit, di kampungnya juga sama, ya, musim kering, musim paceklik, nggak ada makanan, kok datang ke Mekah dapat bayi seperti ini, semuanya tiba-tiba ada susunya dan membuat mereka dalam tidak kelaparan, ya. Walamma kharaja raji'ina ila badiyati bani Sa'ad rakibat Halimah tilkal atan. Jadi ketika akhirnya mereka keluar kembali ke kampung halaman mereka, maka Halimah masih menaiki keledai betina tadi yang jalannya timi-timi tadi. Ya, jalannya lambat tadi. Wa hamalat ma'aha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asra'atil atan hatta qata'at birrukb, ya. Jadi ketika itu Halimah juga membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dia, ya. Tiba-tiba ini keledai betinanya jalannya cepat sekali, ya. Sampai duluan, ya. Walam yastati' li luhuquha, ya, syai'un minal himar. Sampai himar-himar yang lain tuh nggak bisa ngikuti kecepatan keledai betinanya si Halimah tadi. Walamma qadama fi diyarihima, ya, diyaru Bani Sa'ad, wa kana ajdabu ardillah, kanat ghanamuhuma, ya, taruhu alaihima shiba'an mumtali'atan, ya, al-khawasir bil alaf. Ya, jadi ketika keduanya sudah sampai ke kampung halaman mereka, yakni kampungnya Bani Sa'ad, yang mana kampung Bani Sa'ad ini termasuk daerah yang paling parah dilanda musim kering tadi, ya. Maka kemudian ghanamnya mereka, ya, kambing-kambing mereka ini itu pulang dalam keadaan kenyang, karena di kota tersebut tiba-tiba banyak alf itu makanan untuk hewan ternak, ya, rumput lah, ya, seperti itu, ya. Wa mumtali'atul ad-duru' bil laban. Kemudian tidak hanya itu, kantong-kantong susu di kambing-kambing tadi juga penuh semuanya. Fakana yani yahlibani wa yashrabani wa ma yahlibu insanu qatratal laban, ya. Jadi ketika itu akhirnya ya mereka memeras susu dari kambing-kambing tersebut dan minum darinya. Falam yazala yani ya'rifani min Allah az-ziyada wal khair hatta iktamalat muddat ar-radha'ah wa madat sanatani fa fatamathu Halimah wa qad ishtadda wa qawiya fi hadhihi al-fatrah. Jadi demikian keadaannya, ya. Keluarga ini mendapatkan banyak kemudahan, banyak rizki ketika Rasulullah SAW berada bersama mereka, dan mereka menyadari ini dari Allah SWT, tambahan dan kebaikan ini sampai sempurna persusuan Rasulullah SAW. Ini 2 tahun. Wa madat sanatan fa fatamathu Halimah. Kemudian setelah 2 tahun disapih oleh Halimah, dan ketika itu Rasulullah sudah menjadi seorang anak kecil yang kuat, ya, yang kuat, iya, jadi dan sehat, ya, seperti itu. Jadi di antara ini yang disebutkan, ya, barokah dari Rasulullah SAW kepada keluarga dari Al-Harith ibn Abdul Uzza. Anehnya itu cuma keluarga ini saja. Ini yang membuat aneh. Kalau semuanya dapat, ya nggak aneh gitu. Mungkin saja karena kampung ini sudah berubah iklimnya sehingga nggak lagi paceklik, kan bisa begitu. Ini enggak. Yang terjadi adalah cuma kambing-kambingnya Halimah ini saja yang penuh susunya dan kenyang.
Sampai dikatakan pergi aja dengan kambing-kambingnya Halimah. Jadi nggak disebutkan di sini. Jadi orang-orang mengatakan itu kambing-kambingnya Halimah dilepas sama kambing-kambingnya Halimah biar nanti sama-sama makannya. Tapi tetap yang kenyang dan penuh susunya cuma kambingnya Halimah dengan Al Harith bin Abdul Uzza. Ini diantara barokah yang hanya didapatkan oleh keluarga Al Harith bin Abdul Uzza. Ya, seperti itu. Iya, kemudian masih ada waktu untuk ini? Masih 10 menit. Baqa'un Nabi SAW fi Bani Sa'ad ba'da radha'ah. Ya, jadi wa kanat Halimah ta'ti bin Nabi ila ummihi wa usratihi kullu 6 ashhur. Jadi Rasulullah itu atau Halimah itu senantiasa membawa Nabi kepada ibunya dan keluarganya setiap 6 bulan. Jadi nggak terus-terusan di kampungnya. Jadi kadang-kadang kan orang tua dan keluarga ingin melihat bagaimana anak ini perkembangannya. Jadi nanti setiap 6 bulan itu dibawa oleh Halimah ke Mekah untuk dipertemukan dengan ibunya dan keluarganya. Setiap 6 bulan seperti itu sampai usia Rasulullah 2 tahun. Thumma tarji'a bihi atau tarji'u bihi ila badiyatiha fi Bani Sa'ad. Ya, kemudian setelah itu kembali lagi ke kampungnya Bani Sa'ad. Nanti 6 bulan kemudian datang lagi. Seperti itu sampai usia 2 tahun. Falamma tamalat muddatu ar-radha'ah fafatamathu wa ja'at bihi ila ummihi, yani harasat ala baqa'ihi sallallahu alaihi wasallam indaha lamma ra'at min al-barakati wal khair. Ya. Maka ketika kunjungan yang terakhir setelah 2 tahun, ya kan sudah disapih, sudah selesai istilahnya kan. Maka kemudian dibawa kembali ke ibunya, tapi sebenarnya Halimah masih kepingin untuk merawat Muhammad, ya. Karena apa? Karena dia menyadari adanya barokah dari anak ini, kebaikan dari anak ini. Maka dia minta kepada ibunya Nabi, ya, antatrukahu indaha hatta yaghlid, ya, fa innaha takhafu alaihi waba'a Makkah. Jadi dia minta kepada ibunya Nabi agar anak ini ditinggalkan saja bersama dia, gitu ya. Karena dia khawatir adanya wabah di Makkah. Wallahu a'lam, ketika itu mungkin ada wabah penyakit. Ya kebetulan pas gitu kan. Dengan keinginan ini apa namanya? Ya sebenarnya keinginannya ingin merawat Muhammad adalah karena ingin mendapatkan barokah tadi. Karena dia melihat selama 2 tahun ini, Masya Allah keluarga ini tentram gitu kan. Kenyang, makanan tersedia, seperti itu. Sehingga dia ingin melanjutkan memelihara Rasulullah SAW. Ya pas kemudian ada wabah juga di Makkah, ya sudah, pucuk dicinta pulang tiba gitu kan ya. Jadi ya udah gitu. Jadikan alasan. Faradiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Maka kemudian ibunya setuju. Oke, thayyib. Kemudian waraja'at bihi Halimah ila baitiha mustabshiratan masruratan. Ya, dalam keadaan senang, Halimah kembali ke kampungnya Bani Sa'ad. Wa bakiya Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha ba'da dzalika nahwa sanatain. Jadi kira-kira Rasulullah itu tinggal lagi bersama keluarganya Al Harith bin Abdul Uzza itu 2 tahun. Jadi sampai usia berapa? 4 tahun ya. Jadi 2 tahun di masa persusuan, kemudian setelah selesai dilanjutkan lagi selama 2 tahun. Thumma waqa'at hadithatun gharibatun ahdathat khawfan fi Halimah wa zawjuha hatta radda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ummihi. Jadi ketika dalam 2 tahun ini, di akhir-akhir 2 tahun tersebut, ya terjadi satu peristiwa yang sangat aneh, yang menyebabkan rasa takut yang sangat kepada Halimah dan suaminya. Sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengembalikan Nabi SAW kepada ibunya. Wa tilkal hadithatu hiya syakku sadrihi. Ya, syakku sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Apa peristiwa itu? Adalah peristiwa tentang dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan sedikit. Syakku sadr. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
atahu Jibril wa huwa yal'ab ma'al ghulman fa akhadahu fa sara'ahu fa shaqqa an qalbihi fastakhraja al-qalba fastakhraja minhu 'alaqatan fa qala hadha hadhu syaitan minka thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i zamzam thumma la'amahu ay dhammahu wa jama'ahu thumma a'adahu fi makanihi. Jadi Anas bin Malik menuturkan sebuah kisah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itu Rasulullah sedang bermain-main dengan anak-anak yang seusia beliau, anak-anak dari Bani Sa'ad, ya. Kemudian Jibril mengambil Rasulullah SAW, kemudian dibaringkan atau disandarkan ke bawah sebuah pohon, kemudian syaqqa'an qalbihi, dibelah dada Rasulullah SAW itu. Ini dilihat oleh anak-anak tadi. Anak-anak kecil tadi melihat. Ya, mereka ketakutan juga. Oh, ini ada apa ini? Ada orang nggak dikenal datang kemudian ngambil lalu disandarkan, kemudian tiba-tiba dada dibelah. Dilihat oleh mereka. Kemudian apa yang dilakukan Jibril? Jibril mengeluarkan hatinya, al-qalb. Kemudian dari hati itu dikeluarkan alaqah, semacam segumpal daging. Ya. Kemudian Jibril berkata, "Hadza hadzus syaitan minka." Ini bagiannya syaitan darimu. Jadi dalam hati manusia itu ada segumpal daging yang itu bagiannya syaitan. Ini dari Rasulullah sudah dibuang. Ya. Tsumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i zamzam. Kemudian dibersihkan oleh Jibril, ya, dalam sebuah wadah begitu yang terbuat dari emas dan dibersihkan dengan menggunakan air Zam-Zam. Ajaib ya, air Zam-Zam ada di Makkah. Ini kejadiannya di kampungnya Bani Sa'ad, ya. Tsumma la'amahu ay dhammahu wa jama'ahu tsumma 'adahu fi makani. Kemudian setelah itu digabungkan kembali, setelah daging tadi diambil bagiannya syaitan tadi, kemudian digabungkan kembali, kemudian dimasukkan kembali ke dalam dadanya Rasulullah. Tsumma 'adahu fi makani. Nah, ini zaman itu mustahil yang seperti ini. Ya, zaman itu nggak mungkin dada dibelah kemudian dikeluarkan hatinya, ya, bukan hati sebenarnya, ini jantung, ya, kata hati yang maksudnya jantung, ya. Kemudian dikeluarkan daging darinya, sebuah daging yang itu merupakan bagian dari syaitan, dikumpulkan kembali kayak dijahit gitu mungkin, kemudian dimasukkan kembali dan ditutup lagi. Wajah al-ghulman yas'auna ila ummihi, yakni dha'rihi wa hiya al-murdi'ah, faqalu inna Muhammadan qad qutila fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul lawn ay mutaghayyirul lawn. Jadi anak-anak tadi yang melihat kejadian tersebut itu langsung lari ke ibunya masing-masing, ibu susuannya gitu, ya. Di situ ada ibu-ibu susu, jadi mereka lari ke sana. Itu Muhammad sudah dibunuh. Ya, Muhammad qad qutil. Akhirnya mereka mendatangi Muhammad. Dan memang ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan sudah pucat gitu istilahnya. Wajah mutaghayyirul laun. Jadi kulitnya berubah gitu, warna kulitnya itu. Keadaan sadar. Ya. Seperti itu. Jadi ya, qala Anas wa qad kuntu ara athar dzalika al-makhit fi sadrihi. Seperti zaman kita sekarang lah, kalau kita habis dioperasi itu kan ada sisa bekas operasi. Demikian juga Anas bin Malik melihat asar, jadi sisa atau tanda dari bekas jahitan dari dadanya Rasulullah SAW itu. Ya, jadi menunjukkan bahwa itu benar kejadian dan memang dibuka, betul-betul dibuka, hakiki, bukan majas, bukan ini cuma majas, enggak, hakiki dibuka. Kalau majas ya nggak ada istimewanya. Jadi memang kejadian hakiki sesuai dengan kenyataannya. Buktinya apa? Ada asarnya, ada ada tandanya yang ditinggalkan habis proses pembukaan tersebut. Ya. Nah, kejadian inilah kemudian yang menjadikan Halimah dan suaminya takut. Ya, sehingga kemudian akhirnya diserahkan kembali kepada ibunya. Dan insya Allah nanti pembahasan tentang ini akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allah Ta'ala alam. Demikian yang kita bisa sampaikan dari kitab Syirah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.